Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Ayuning Tias dari program studi Magister Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Pernahkah kalian bercermin dan berpikir, mirip siapakah kalian? Mirip ayah atau mirip ibu? Nah, gambar di samping memperlihatkan bahwa seorang anak mirip dengan orang tuanya, dari warna kulit seperti ayahnya dan dari rambut lurus seperti ibunya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam tubuh makhluk hidup terdapat materi genetik yang dapat diwariskan ke keturunannya. Pembawa sifat itu ada di kromosom. Nah, di mana terdapat substansi kimia yang dinamakan gen yang berfungsi sebagai penentu sifat-sifat dari makhluk hidup. Dalam gambar ini terdapat dua rantai yang saling berpilin yang disebut dengan DNA. Satu rantai DNA ini merupakan kumpulan dari nukleotida atau yang disebut dengan polinukleotida. Gen merupakan unit pewarisan sifat. Jadi, gen itu diibaratkan seperti sandi-sandi atau kode-kode basa nitrogen. Nah, misal kode untuk rambut lurus, misal AGA, CTG. Jadi, misal ada sekian urutan basa nitrogen, ada 3 atau ada 6 basa nitrogen, itu berarti mengkode satu jenis sifat. Artinya, gen terdapat dalam DNA, atau dalam DNA ada banyak kode-kode genetik. Kemudian ada histon, protein histon yang merupakan serat kromatin yang akan menggulung DNA menjadi lebih rapat dan padat, dan membentuk anyaman yang terus berputar lebih rapat lagi sehingga menyusun membentuk suatu kromosom. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, materi genetik yang berisi kode-kode akan membawa sifat-sifat berbeda seperti bentuk hidung, warna rambut, bentuk dan warna mata, dan lain sebagainya. Nah, materi genetik ini ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA adalah deoksiribonukleat asid, RNA adalah ribonukleat asid. DNA terdapat di dalam inti sel, di kloroplas, dan terdapat di mitokondria. Sementara RNA terdapat di sitoplasma, di ribosom, dan di beberapa inti sel. DNA merupakan untai ganda atau double helix yang seperti yang terdapat pada gambar, sedangkan RNA yang merupakan rantai tunggal yang seperti terdapat pada gambar. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi sebagai sintesis protein. Susunan DNA adalah untaian ganda. Jika diambil satu nukleotida tersusun atas fosfat, gula pentosa deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ada dua, basa purin dan basa purimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. DNA tersusun dari ikatan-ikatan nukleotida, diantaranya ikatan antara gula dan fosfat, disebut fosfodiester, ikatan antara basa nitrogen disebut ikatan hidrogen, antara adenin dan timin disebut digliserida, antara sitosin dan guanin disebut trigliserida. Kemudian terdapat ikatan antara basa nitrogen dan gula, antara gula dan timin disebut deoksitinidin monofosfat. Antara gula dan guanin disebut deoksiguanosin monofosfat, antara gula dan sitosin disebut deoksisistidin monofosfat, dan antara gula dan adenin disebut deoksiadenosin monofosfat. RNA terdiri dari untaian tunggal. Nah, jika kita lihat satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula pentosa ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini ada dua, yang pertama purimidin dan pirimidin. Purimidin terdiri atas adenin dan guanin, pirimidin terdiri atas sitosin dan urasil. RNA terbagi menjadi dua, yang pertama RNA genetik, contohnya virus, dan yang kedua RNA non-genetik, contohnya
mRNA yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik, tRNA berfungsi sebagai penerjemah kode genetik, dan rRNA sebagai RNA ribosom. Keberadaan RNA dalam tubuh berubah-ubah karena RNA mudah terurai. Replikasi DNA. DNA terdiri dari dua rantai atau double helix. Setiap sekuensnya ini terdiri dari beberapa molekul basa nitrogen yang saling berpasangan, yaitu ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kedua rantai ini sifatnya saling komplement, artinya jika ada basa nitrogen, yaitu jenis timin akan berpasangan dengan adenin. Demikian juga dengan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Dimulai dari bagian ujung 5 ke ujung 3 bersifat antiparalel dengan bagian bawahnya yaitu dari 5 ke 3. Nah, tahap pertama dari replikasi DNA adalah pemisahan dua rantai ganda DNA yang dilakukan oleh enzim yang disebut dengan enzim helikase dan akan membentuk garpu replikasi yang memisahkan rantai menjadi dua bentuk template untuk pembentukan rantai DNA yang baru. Kemudian datanglah enzim primase yang akan membuat bagian-bagian kecil yang berupa primer. Bagian ini akan memulai proses pembentukan rantai DNA yang baru. Kemudian datanglah enzim polimerase yang berikatan dengan DNA primer dan mulai membentuk rantai DNA baru yang dibentuk dari satu arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Bagian leading strand disintesis secara kontinu dengan enzim polimerase yang menambahkan satu demi satu hingga sampai ke ujung 3. Bagian rantai bawah yaitu lagging strand tidak dapat disintesis secara kontinu. DNA polimerase akan membentuk suatu fragmen yaitu fragmen Okazaki. Setiap fragmen mulai membentuk DNA primer yang dibantu oleh enzim primase. Kemudian datanglah DNA polimerase yang menambahkan basa DNA dari 5 aksen ke 3 aksen pada satu arah. Primer yang selanjutnya membentuk lagging strand yang lain, dan fragmen Okazaki yang lain juga disintesis secara konsisten. Salah satu rantai DNA yang tadi dibuat, RNA primernya akan dihilangkan enzim eksonuklease, namun DNA polimerase akan mengisinya kembali. Kemudian enzim DNA ligase akan menyambungkan kedua rantai DNA yang baru terbentuk. Nah, replikasi DNA ini terbentuk secara semi-konservatif, di mana masing-masing satu molekul DNA dibentuk dari satu rantai utama yang dikonservasi menjadi rantai yang baru. Ekspresi gen merupakan proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Nah, suatu sifat yang ada di organisme adalah hasil proses metabolisme dengan bantuan enzim sebagai katalisator proses biokimia. Ekspresi gen ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, transkripsi. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Nah, proses transkripsi ini terjadi di dalam sel. RNA berfungsi untuk membawa kode genetik yang bernama mRNA atau RNA messenger dan RNAD atau RNA duta. Yang kedua, translasi. Nah, translasi ini merupakan proses penerjemahan kode genetik pada mRNA atau RNAD menjadi asam amino penyusun protein. Polipeptida yang terbentuk dari hasil akhir translasi yang akan dimodifikasi menjadi protein fungsional maupun struktural, yang salah satunya akan mengatur karakteristik pada tubuh kita, baik bentuk hidung maupun warna mata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.